ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد. Ayo, buktinya yang sampai saat ini tetap berjaya, tidak bisa digoyah, yang menerapkan syariat Palestina. Palestina sampai saat ini tidak bisa tumbang, nggak bisa tumbang Palestina. Di Palestina orang itu kalau mandi 40 hari sekali, Pak. Bahkan mohon maaf, softtek itu dipakai berkali-kali karena saking miskinnya di Palestina itu. Tapi kenapa sampai sekarang kok masih kuat? Digempur kayak begitu dengan Israel, kok masih kuat? Kenapa? Setia kepada hukum syariat. Di Palestina, makanya kalau orang ngomong ya, itu lihat negara Arab hancur. Kenapa? Karena menerapkan syariat. Ini apa ini? Omongan apa ini? Kafir orang ngomong kayak gitu loh. Murtad loh dia. Jadi kita harus berbangga dengan negara kita, harus. Tetapi jangan asobiah, jangan fanatik. Wajib cinta, harus wajib. Kita lahir di sini, kita makan di sini. Siapapun yang mengganggu negara kita harus kita hadapi. Jihad telah dibuka, sebagaimana dikatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Mereka kan sering saya sampaikan di dalam pamflet itu, di dalam quotes, resolusi jihad yang telah digumamkan oleh Mbah Hasyim belum pernah dicabut sampai saat ini. Sewaktu-waktu ada musuh datang, kita kan buka lagi resolusi jihad. Paham ya? Nah, jadi jika seseorang mengatakan syariat itu tidak cocok, otaknya yang nggak mampu, bukan syariatnya yang nggak cocok, otaknya yang nggak mampu. Makanya perundang-undangan ya, perundang-undangan KUHAP, kitab hukum acara pidana. Saya ulangi lagi, karena saya doktor S3 masalah hukum ya. Jadi kalau orang berpendapat, marilah kita uji disertasi bersama-sama, kita uji reputasikan, presentasi, menggunakan PowerPoint, kita ayo bedah. Nggak ada yang berani sampai sekarang. Ayo, Timur Tengah itu kenapa sampai hancur? Karena yukhalif bihi syariah. Mereka itu ingkar terhadap syariat Allah. Anda mau tahu yang terjadi di Lebanon, di Libya? Itu orang nggak ada yang sholat, nggak ada yang sholat. Anda pikir terus di negeri Arab nggak ada yang sholat? Negeri Arab itu Islam itu Mekah Madinah, keluar dari Mekah Madinah nggak ada. Jeddah bencong ada, bencong ada di Jeddah itu, hanya orang-orang bencong. Terus ke Irak, lihat Irak itu mulai apa? Ada narkoba, ada narkoba, dihasut begini, mulai akhirnya apa? Dia tidak loyal kepada negaranya, meninggalkan syariat, hingga mereka bergabung dengan tentara Amerika, sampai akhirnya diserang oleh Amerika, hancurlah Irak. Begitu juga dengan Libya, begitu juga dengan Lebanon, Beirut, dan lain sebagainya. Mereka yukhalif fihi syariah, mereka tidak setia kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau ada orang ngomong itu lihat tuh menerapkan hukum syariat, jangan seperti itu. Ini orang yang nggak paham, ini aneh ya. Anda diperalat sama orang-orang yang tidak cinta kepada Al-Quran, tidak cinta kepada hadis, tidak cinta kepada salaf. Apa sih salaf? Salaf itu pendahulu kita. Salaf itu pendahulu kita. Salaf, aslaf, khalaf itu adalah pendahulu kita. Dulu di Mesir itu ada gerakan yang namanya nativisasi. Apa gerakan nativisasi? Anda masih ingat nggak? Waktu Mesir digempur dulu. Masih nggak? Coba buka lagi. Ketika Mesir digempur, Mesir sampai porak-poranda, sampai hampir hancur Mesir. Apa sebab? Karena gerakan nativisasi. Apa itu gerakan nativisasi? Memisahkan antara syariat dan budaya. Jadi orang itu dikatakan kita nggak perlu jadi orang Arab. Untuk apa jadi orang Arab? Nggak perlu kita pakai surban, nggak perlu kita pakai jenggot, nggak perlu kita pakai jubah, dan kita nggak usah juga menggunakan bahasa Arab. Gunakan bahasa kita sendiri. Kita lestarikan budaya kita. Jangan seperti orang Arab. Nah, ini gerakan nativisasi yang digumamkan, yang digaungkan oleh kaum liberalisme yang tidak kalah jahatnya dengan radikalisme. Jadi ada radikal kanan, ada radikal kiri. Jadi bukan radikal itu cuma satu, tidak, ada radikal kanan, ada radikal kiri. Ada yang namanya radikal ekstremisme, ada radikal yang namanya liberalisme. Jadi yang cocok yang mana diterapkan di negara tersebut yang ditumbuhkan. Indonesia tidak akan pernah tumbuh yang namanya radikal kanan, nggak mungkin. Indonesia ISIS nggak mungkin ada, nggak bisa. Masyarakat kita ini seperti Ansor. Masyarakat kita ini psikologisnya
psikologis orang yang akan kalah dengan sopan santun.